Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam media belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pelajaran kelas 11 di semester kedua. Materi kali ini adalah tentang permasalahan pajak atau perpajakan. Berdasarkan slogan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, aku generasi peduli pajak, yang Bapak harap nanti kalian semua bisa menjadi generasi penerus yang suatu saat akan menjadi generasi wajib pajak yang taat pajak, generasi yang peduli dengan pajak, karena sangat penting sekali adanya pajak ini bagi negara kita. Apa yang Anda pikirkan atau bayangkan ketika kita menyebut nama Indonesia? Pasti banyak yang kita pikirkan saat kita menyebut tentang Indonesia. Salah satunya adalah salah satu negara yang paling besar di Asia Tenggara, negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, lalu negara dengan banyaknya kebudayaan dan lain sebagainya. Itulah yang kita pikirkan saat kita menyebut nama Indonesia. IMF atau International Monetary Fund memproyeksikan Indonesia akan mempunyai pertumbuhan ekonomi tercepat di antara negara-negara G20. Proyeksi pertumbuhan CAGR atau PDB nominal ini adalah pertumbuhan pendapatan nasional kotor Indonesia dari tahun 2012 sampai 2017, di mana dari negara-negara G20, Indonesia mempunyai pertumbuhan PDB tertinggi dari 20 negara tersebut dengan 15,5%. Disusul dengan India dengan 10% dan Cina 9,9%. Dan akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Jadi pada tahun 2050 nanti Indonesia akan naik peringkat yang semula di tahun 2012 itu berada di urutan ke-15 dunia, maka di tahun 2050 Indonesia akan masuk ke jajaran ekonomi terbesar di dunia, yaitu peringkat keempat, di mana India akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia, lalu disusul dengan Cina dan juga Amerika Serikat. Kita ada di peringkat keempat pada tahun 2050. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan tahun 2050 tersebut? Karena nanti pada tahun 2050 tentu negara kita ini akan dipimpin oleh kalian. Negara ini akan dipimpin oleh kaum milenial yang sekarang ini. Karena 40 tahun lagi itu pasti kalian sudah dewasa, pasti kalian sudah berada dalam usia produktif, sehingga masa depan negara Indonesia di tahun dengan ekonomi terbesar di dunia ini berada di tangan kalian semua, berada di tangan generasi milenial sekarang ini. Indonesia kini dan 2030. Kini Indonesia berada pada 15 ekonomi terbesar di dunia. Nah, yang diproyeksikan nanti dengan pertumbuhan CAGR tadi, PDB kita, maka di tahun 2030 kita akan masuk ke dalam ekonomi dengan 7 terbesar di dunia. Jadi di tahun ini kita masih peringkat ke-15 terbesar PDB-nya atau pendapatan nasionalnya. Di tahun 2030 kita akan menjadi peringkat ke-7 ekonomi terbesar di dunia. Lalu pada sekarang kita mempunyai 55 juta tenaga kerja terlatih, sedangkan nanti di tahun 2030 kita akan punya 2 kali lipatnya, yaitu 113 juta kebutuhan akan tenaga kerja terlatih. Nah, dari yang kita punya sekarang 55 juta tenaga kerja terlatih, kita masih perlu separuhnya yang kebutuhan akan tenaga kerja terlatih. Maka dari itu dari sekarang sebelum kita mencapai 2030, Indonesia sudah menyiapkan tenaga kerja terlatih ini. Sekarang
setengah triliun potensi pasar produk konsumen, pertanian, perikanan, pendidikan, dan sumber daya alam. Sedangkan pada tahun 2030 nanti ada 1,8 triliun potensi pasar produk konsumen, pertanian, perikanan, pendidikan, dan sumber daya alam. Jadi akan ada peningkatan yang signifikan di sektor pasar produk konsumen, pertanian, perikanan, pendidikan, dan sumber daya alam. Sedangkan di masa kini kita mempunyai lebih dari 50 juta consuming class. Sedangkan nanti di 2030 akan ada 170 juta consuming class. Nah, sayangnya Indonesia sekarang masih terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Masih banyak penduduk-penduduk atau masyarakat yang sekarang berada dalam lingkaran setan kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia masih tinggi. Padahal kita berada di dalam negara dengan ekonomi terbesar di dunia, tapi kita masih berada dalam lingkaran kemiskinan ini. Di antaranya yang pertama itu adalah produktivitas yang rendah. Banyak masyarakat yang kurang produktif, banyak masyarakat yang menganggur, banyak yang masyarakat yang cuma bekerja saja namun tidak produktif. Sehingga apa yang terjadi? Dengan produktivitas yang rendah, akhirnya masyarakat mempunyai penghasilan yang rendah. Dengan penghasilan yang rendah tadi, karena penghasilannya tidak cukup atau sedikit saja, sehingga tidak ada atau sedikit sekali yang disimpan masyarakat ke dalam tabungan. Karena penghasilannya mungkin hanya cukup untuk konsumsi dia saja. Kebanyakan seperti itu. Jadi dengan penghasilan rendah, akibatnya akan menjadi tabungan masyarakat yang rendah. Nah, dengan tabungannya saja yang rendah, apalagi tingkat investasi. Karena kalau sudah tabungan rendah, bagaimana investasi bisa tinggi? Kalau kita tidak menabung, tidak mungkin kita bisa melakukan yang namanya investasi. Nah, dengan investasi yang rendah, maka semakin rendahlah produktivitas. Ini akan terjadi terus-menerus dan ini akan menjadi lingkaran setan kemiskinan. Inilah yang menyebabkan walaupun negara Indonesia berada dalam negara dengan ekonomi terbesar, tapi kita masih saja terjebak dalam tingkat kemiskinan yang tinggi karena kita masih berada dalam lingkaran setan kemiskinan ini. Bagaimana cara memutus lingkaran setan tersebut? Nah, cara memutusnya salah satunya adalah dengan pajak. Apa itu pajak? Kenapa sih harus bayar pajak? Apa sebegitu pentingnya kah pajak itu? Nah, di sini pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang, mendapat kontraprestasi secara tidak langsung, yang mana untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Nah, itu tadi pengertian dari pajak. Jenis pajak, kalau menurut pengelolaannya itu terbagi jadi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini adalah pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini di Indonesia dinamakan sebagai DJP atau Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, yang berada langsung di bawah Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah pajak daerah. Ini adalah pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerahnya. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat. Nah, dari jenis pajak tersebut ada beberapa macam. Pajak pusat terdiri dari PPH, PPN. PPH ini adalah pajak penghasilan, PPN adalah pajak pertambahan nilai, dan PPNBM pajak pertambahan nilai barang mewah, dan PBB pajak bumi dan bangunan, termasuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selain itu juga ada bea materai. Jadi kalau ada perjanjian yang menggunakan materai, itu juga termasuk sebagai pajak. Dalam hal ini dinamakan sebagai bea materai, yang mana masuk ke dalam pajak pusat atau penerimaan pajak pusat. Sedangkan pajak daerah terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi itu dikelola langsung oleh provinsi, sedangkan pajak kabupaten atau kota ini dikelola oleh kabupaten atau kota masing-masing. Yang masuk ke dalam pajak provinsi diantaranya adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi kalau kalian beli
sepeda motor yang second bekas, itu pasti nanti kalian perlu biaya balik nama kendaraan motor, mengganti nama dari pemilik kendaraan sebelumnya menjadi nama kalian. Nah, biaya yang dikeluarkan itu nanti akan masuk ke dalam pajak provinsi. Lalu ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Lalu ada pajak bahan bakar kendaraan motor dan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Ini masuk ke dalam pajak provinsi. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame atau iklan, dan PBB atau pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan. Nah, sumber pembiayaan dari PDB itu dari mana aja sih? Sumber pembiayaan kita, APBN kita itu sumbernya itu dari 3 hal ini. Yang pertama yaitu dengan menjual sumber daya alam. Salah satunya di sini adalah minyak mentah yang kita ekspor ke luar negeri. Kita mengekspor sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Lalu ada pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Dan yang terakhir adalah pajak dan pendapatan nasional bukan pajak. Pendapatan nasional bukan pajak. Jadi ada 3 ini sumber pembiayaan utama dari APBN kita. Penerimaan pajak 2014 itu sebesar 1.110,2 triliun atau 66,6% dari APBN. Yang artinya kalau kita andaikan sebagai sebuah minuman Coca-Cola ini perlu sama dengan 222 miliar botol Coca-Cola. Total pendapatan pajak kita di tahun 2014 ini luar biasa banyak, 222 miliar botol atau setara dengan 1.110,2 triliun rupiah, yang mana ini adalah 66 atau 67% dari APBN kita. Artinya pendapatan nasional kita yang sebegitu banyak itu ditopang lebih dari separuh oleh pajak. Itulah kenapa sangat penting sekali kita sadar akan pajak ini. Lalu hasil dari pajak tersebut dialokasikan kemana saja? Banyak. Salah satunya yaitu yang paling utama di sini ada subsidi pangan dan BBM, yang mana BBM kita sekarang ini sebetulnya itu sudah disubsidi. Lalu ada fasilitas dan infrastruktur, kalau ada jalan-jalan rusak yang nanti dibetulkan oleh pemerintah, dananya dari mana? Dananya semuanya itu dari pajak. Lalu ada posyandu yang dilaksanakan tiap bulan di tiap daerah masing-masing, ada imunisasi yang dilaksanakan secara gratis, dananya juga berasal dari pajak. Lalu ada pelayanan kesehatan, lalu ada penegakan hukum, ada pendidikan. Nah, ini juga sektor yang paling utama karena nanti untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045 yang mana nanti kalian akan menjadi pemimpin di tahun itu, maka perlu pendidikan di masa kini agar kalian siap melaksanakan Indonesia Emas di tahun 2045. Selain itu, kelestarian lingkungan hidup itu juga dari pajak. Lalu jika ada bencana seperti kemarin ada di tahun 2000-an ada tsunami di Aceh, itu pemerintah langsung memberikan bantuan yang luar biasa sehingga penanganannya luar biasa cepat, membangun kembali Aceh hingga menjadi seperti tidak pernah ada tsunami di sana. Uangnya dari mana? Uangnya itu dari pajak. Lalu ada pelestarian budaya, ada transportasi massal seperti bis, kereta api, pesawat terbang, yang mana itu dananya diambil dari pajak. Lalu ada pertahanan keamanan, ada pemilihan umum yang kalau nanti kalian ikut pemilu mencoblos, maka itu dana semua dananya seperti kertas dan lain sebagainya itu dialokasikan dari pajak. Selain itu juga pajak dialokasikan ke dalam dana alokasi umum. Ini adalah alokasi pajak tersebut ke bermacam-macam sektor yang ada di Indonesia.
Salah satunya dengan subsidi. Harga premium itu harga pasarnya sebetulnya adalah 9.500. Tapi sampai ke kalian, kalau kalian beli di Pertamina, kalau beli bensin premium, pasti kalian belinya dengan harga 6.500. Padahal pemerintah kita itu seharusnya menjual di atas 9.500 karena harga pasarnya sudah 9.500. Nah, dijual 6.500, maka selisih 3.000. Harusnya 9.500, dijualnya cuma 6.500. Berarti pemerintah menambahkan 3.000 rupiah, mengurangi supaya masyarakat tidak terlalu berat dengan harga ini, sehingga yang dijual cuma harga 6.500. 3.000-nya itu disubsidi oleh pemerintah atau dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini salah satu pentingnya pajak. Maka akhirnya kalian bisa menikmati BBM dengan lebih murah. Nah, salah satu pendorong kemajuan ekonomi itu diantaranya ada 3. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Semakin banyak jalan-jalan yang bagus, semakin banyak daerah-daerah yang terhubung, semakin lancar perjalanan antar daerah, maka semakin maju juga ekonominya. Lalu penemuan teknologi baru. Kalau kita mau semakin maju ekonomi kita, maka kita perlu bersaing dengan negara lain. Bagaimana bersaingnya? Kalau negara lain sudah memiliki teknologi yang bagus, maka kita juga perlu untuk menemukan teknologi-teknologi baru yang mana dengan teknologi baru ini tentu nanti akan bisa meningkatkan produktivitas industri kita. Yang ketiga adalah dengan investasi SDM. Sumber daya manusia kita perlu ditingkatkan untuk menghadapi 2045 nanti, supaya saat kita menjadi ekonomi terbesar di dunia, SDM kita atau sumber daya manusia kita sudah siap. Yang mana nanti kalian yang akan menjadi pemimpin, kalian yang akan menjalani Indonesia Emas tersebut, maka perlu kalian dilatih terlebih dahulu, diberikan pendidikan dan pelatihan, digodok lebih dahulu supaya nanti bisa menghadapi Indonesia Emas 2045. Nah, dengan 3 faktor pendorong utama kemajuan ekonomi ini, itu pasti perlu yang namanya anggaran besar. Dari mana anggarannya? Tentu saja anggarannya dari pajak tadi. Pembangunan ekonomi perlu 3 hal tadi, yang mana perlu anggaran besar dari pajak. Problemnya, kondisi empiris kepatuhan wajib pajak atau masyarakat kita, ini adalah data dari kepatuhan wajib pajak atau masyarakat kita. Populasi Indonesia itu ada 240 juta. Ada badan usaha ada 22,6 juta. Yang aktif bekerja atau yang kegiatan usaha dengan domisili tetap ada 110 juta. Badan usaha ada 12,9 juta. Perkiraan penghasilan di atas PTKP ada 60 juta, sedangkan badan usaha ada 5 juta. Wajib pajak terdaftar ada 25 juta, yang badan usaha ada 2,3 juta. Tapi SPT yang dilaporkan cuma 8,6 juta dari 25,1 juta. Sedangkan badan usaha yang SPT yang dilaporkan cuma 513.000. Artinya rasio SPT terhadap orang yang bekerja di atas PTKP yang ini, dari 60 juta penduduk kita yang sebetulnya berada di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan tinggi, yang harusnya membayar pajak cuma 14,3% yang membayar. Sedangkan badan usaha yang membayar cuma 10%. Jadi dari seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya bayar pajak ada 60 juta orang, yang bayar cuma 8,6 juta. Sehingga persentasenya cuma 14,3%. Cuma 14,3% orang pribadi yang seharusnya bayar pajak. Tapi yang bayar cuma 14,3%. Badan usaha dari 5 juta badan usaha, yang bayar cuma 2,3 juta badan usaha, sehingga cuma 10% yang bayar pajak. Dari 5 juta ini cuma 10%-nya, 500.000 saja, sedikit sekali. Nah, ada tugas mandiri untuk kalian. Ada 3 tugas yang dikerjakan masing-masing. Yang pertama, dari data slide sebelumnya, slide tadi,
yang ada data statistik tadi, cari tahu apa saja yang membuat banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak. Kalian tadi sudah tahu bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak cuma 14%. Nah, kemana 86%-nya? Apa penyebab banyaknya wajib pajak tadi atau 86% masyarakat tidak bayar pajak? Yang kedua adalah apakah dampak dari minimnya wajib pajak membayar pajak tersebut? Apakah ada dampaknya? Dan yang ketiga adalah apakah solusi yang paling tepat menurut Anda agar lebih banyak wajib pajak yang taat dalam membayarkan pajak mereka? Nah, itu tadi penjelasan mengenai perpajakan atau problema pajak, masalah pajak. Nah, sebelum Bapak akhiri, ini adalah sebuah quotes dari seorang Ari Ginanjar Agustian, seorang motivator. Jadi kita tutup dengan sebuah kata motivasi untuk kita semua. Membuat perubahan dalam hidup itu kadang menakutkan. Namun tahukah apa yang lebih menakutkan lagi? Itu adalah penyesalan. Jadi sebelum kita nanti akhirnya menyesal karena tidak melakukan perubahan, maka lakukan perubahan terlebih dahulu. Karena penyesalan itu sangat menakutkan. Dari Ari Ginanjar Agustian, seorang motivator. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf, kita sambung di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.